Malam, Selamat malam, Mbak Anita. Sehat ya? Alhamdulillah, Baik. waras. Ya, saya ke Bang Denny dulu ya. Ya, Bang Denny, ini kan kalau agenda sidangnya sampai saat ini pemeriksaan masih dalam tahap pemeriksaan materi dan juga perbaikan gugatan nih, Bang Denny. Ini apa sih sebenarnya dasar utama SK penyetaraan ijazah Gibran ini dinilai cacat hukum? pemeriksaan pendahuluan selesai. Tadi gugatan sudah diterima, jadi selanjutnya agendanya adalah pembacaan gugatan dan seterusnya. Kita tentu berharap Mas Gibran juga hadir untuk mengklarifikasi. Yang disoal adalah surat keterangan yang dikatakan menyetarakan pendidikan di UTS Insert Sydney itu setara dengan grade 12 dan SMK gitu. Kenapa itu disoal? Karena untuk menjadi setara ijazah luar negeri itu perlu ditunjukkan dokumen-dokumen penyetaraannya, apa yang disetarakan. Kalau S2 ya ijazah S2, kalau S3 ya seperti saya ijazah S3. Kalau dia disetarakan dengan SMK di UTS Insert, ya kita perlu lihat mana ijazahnya di UTS Insert itu. Ya kan, tidak bisa kemudian disetarakan sedemikian saja tanpa ada dokumen yang disetarakan. Kita sampai sekarang belum pernah melihat dokumen kelulusan yang setara dengan SMK itu. Apakah ijazah, apakah surat keterangan lulus, apakah sertifikat, apapun itu belum pernah ditunjukkan. Jadi berbeda ini sayangnya dengan ketika Mas Gibran wali kota Solo, beliau dengan spontan begitu, dengan gagah menunjukkan ijazah S1-nya di hadapan teman-teman jurnalis dan mengatakan tidak ingin berdebat begitu. Ini dengan berbagai macam gugatan yang pernah muncul. Jadi ini gugatan di PT UN ini oleh Bu Mercy bukan gugatan yang pertama. Ada gugatan dari Pak Subhan, ada gugatan di PN, ada permintaan keterangan dan informasi di KIP, Komisi Informasi Pusat, sudah berkali-kali. Sehingga kemudian saya di samping melakukan gerakan legal, hukum juga melakukan gerakan sosial. Per malam ini Mbak, dari tadi pagi cuma 1,2 M, malam ini sudah hampir 2 miliar ini. Jadi naik signifikan 600 juta, sekarang angkanya 1 miliar 866 juta 370 ribu rupiah, hampir 2 miliar. Jadi ini memang menunjukkan masyarakat juga ingin tahu, ingin mendapatkan kejelasan mana dokumen yang menjadi dasar penyetaraan sehingga kemudian kementerian mengatakan ini setara dengan SMK. Kenapa ini penting? Tidak bisa dihindari, ini terkait dengan syarat menjadi calon wakil presiden. Karena pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu dengan tegas mengatakan presiden dan wakil presiden itu syarat pencalonannya adalah pendidikannya minimal setara SMA atau sederajat. Nah, ketika kemudian tidak bisa dibuktikan ada dokumen yang menyetarakan dengan ijazah SMK sebagaimana tadi disebutkan, ya patut dipertanyakan bahwa memang yang bersangkutan dalam hal ini Mas Gibran sudah memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Sehingga ini yang penting untuk dipahami bahwa kita jangan lagi bermain-main dengan syarat pencalonan setelah ada akal-akalan syarat umur melalui putusan Pak Maman Usman untuk ponakan Gibran, putusan 90 yang merupakan skandal terbesar dalam sejarah konstitusi Republik Indonesia. Kita jangan lagi kemudian diakali dengan syarat pendidikan yang kalau tidak ada ijazah kelulusannya ya tidak bisa disetarakan, surat keterangan itu menjadi batal. Itu yang kemudian digugat melalui PT UN. Baik, Bang, berarti Anda begitu juga dengan Ti Amanda ini sendiri ingin bahwa ada bukti konkret gitu ya dari dokumen tersebut, benar-benar ada dan nyata. Dokumen penyetaraan pendidikan, Mbak, itu selalu ditunjukkan ijazahnya. Saya menyetarakan S2 saya, mohon izin, dari University of Minnesota, Amerika Serikat. Itu SK penyetaraannya harus menunjukkan ijazah S2 saya. Saya menyetarakan S3 saya, mohon izin, di University of Melbourne, Australia. Ya pada saat disetarakan oleh kementerian, saya tunjukkan ijazah S3 saya. Sekarang kita hanya melihat yang dijadikan pemenuhan syarat pendidikan SMA untuk Mas Wapres di Wali Kota Solo, ya surat keterangan ini. Demikian juga ketika menjadi calon wakil presiden, ya surat keterangan penyetaraan SMK ini. Kita tidak pernah ditunjukkan mana
dokumen penyetaraan yang menjadi dasar penyetaraan itu. Baik, Sehingga Bang Andi. wajar kalau kita kemudian sebagai publik, sebagai rakyat, meminta itu ditunjukkan sebagaimana Mas Gibran menunjukkan ijazah S1-nya. Mestinya tidak sulit karena Mas Gibran sendiri pernah melakukan untuk menunjukkan ijazah S1-nya itu. Ya, baik. Bang Adi, gimana nih menurut Anda? Benarkah Gibran ini sekolah hanya 6 bulan saja? Itu artinya setara dengan les atau bimbel gitu ya, Bang ya? Karena kan standar sekolah di SMA di Australia ini umumnya sekitar 2 tahunan ditempuhnya. Oke, Anita, saya harus menjelaskan mengenai kurikulum Singapura. Ya, kurikulum Singapura itu berdasarkan umur, yaitu 11 tahun. Ya, ketika seorang calon siswa di Singapura itu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih atas, dia dihitung primary school-nya itu 6 tahun. Kemudian SMP itu 3 tahun, berarti 9 tahun. Tinggal dia melanjutkannya di secondary school, ya, yang dilakukan oleh Mas Wapres itu di Orchid Secondary School, yaitu 2 tahun. Ya, jadi 6 plus 3 plus 2, ya, di secondary school. Nah, kemudian itu tahun berapa? Tahun 2002 sampai 2004. Kemudian masuk ke preparatory course, ya, atau dikatakanlah pathway atau foundation itu 2004 sampai dengan 2007 di UTS Insert, bukan 6 bulan. Kalau dikatakan 6 bulan yang dilakukan, yang diglorifikasikan, yang kemungkinan data itu didapat dari siapa? Roy Suryo, ya, yang dia lakukan waktu itu ke sana, dia katakan mengklaim bahwa itu hanya 6 bulan. Tidak begitu, ya. Kalau di UTS Insert memang ada course, ada foundation setingkat diploma, ya, dan sebagainya, karena itu untuk pathway masuk ke universitas di Australia. Tapi Mas Gibran melanjutkannya itu di MDIS, ya, Management Development International School itu di Singapura, itu untuk apa? Masuk di Bradford University yang berafiliasi, yaitu universitas yang ada di UK, dan menamatkan 2007 sampai dengan 2010, 3 tahun. Jadi di sini bukan 6 bulan, tapi 3 tahun di UTS Insert. Kalau dikatakan surat keterangan penyetaraan itu, ini kan sudah ada produk hukum yang dilakukan itu. Bang Andi, ini kan yang digugat ijazah SMA, Bang Andi, bukan kuliah? Bukan ijazah SMA, Anda salah. Surat keterangan, ya, penyetaraan yang digugat di PT UN oleh Ibu Mercy, ya, itu loh yang ini. Jadi biar nggak bias, ya, jadi makanya saya menjelaskan prosesnya seperti itu. Kalau kita bicara surat keterangan dan penyetaraan itu sudah selesai secara produk hukumnya. Karena apa? Itu digunakan waktu di Pilwali Kota Solo. Ya, dalam Pilwali Kota Solo itu kan ada jeda waktu yang diminta kepada masyarakat terhadap kandidat ini dari segi pendidikan, ya, segi kekayaan dan sebagainya itu, dan tidak ada yang berkeberatan dan sebagainya. Makanya KPUID juga pasti sudah menggunakan verifikasi itu, ya, mengenakan surat keterangan ini benar atau tidak, bukan sekonyong-konyong bahwa itu dibuat untuk khusus untuk Mas Gibran, tidak untuk masalah itu gitu. Ini harus clear, ya. Apa boleh saya jelaskan, Mbak oleh saudara Denny Indrayana ini, kita juga perlu harus clear apa motivasinya. Karena kalau kita lihat harus membedakan, ya, apa yang dilakukan, sayembara yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini, ada motivasi politik di sini. Kalau dikatakan dilakukan Ibu Coba kita dengarkan pendapatnya Bang Denny. Bang Andi. Terima kasih. Kalau kita mencermati pencalonan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, maka kita paling tidak mendapatkan 3 pelajaran. Pertama adalah putusan MK 90, kedua nanti ada syarat pendidikan yang dipermainkan dengan peraturan KPU, sehingga kita perlu memang hati-hati ketika menerima surat keterangan penyetaraan ini. Saya jelaskan satu-satu. Bagaimana kita sudah melihat menurut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Profesor Jimli, bahwa putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran itu memang didesain untuk Mas Gibran. Saya menggunakan istilah menggibran. Kenapa menggibran?
syarat umur 40 tahun kemudian diubah menjadi boleh kalau pernah garis miring sedang dipilih. Jadi ya sedang ini betul-betul menggibran. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat pendidikan ini, Mbak Anita, itu sudah diatur agar seolah-olah tidak ditabrak melalui peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Ini peraturan dikeluarkan seminggu sebelum putusan 90. Tidak ada yang mencermati ini. Kalau ada, ini sudah menjadi argumentasi dalam sengketa Pilpres oleh paslon yang lain. Apakah paslon Anies Muhaimin atau paslon Ganjar Mahfud. Tapi tidak ada yang mencermati ini, karena waktu itu kita semua mengkritik putusan 90. Di dalam peraturan 19 2023 pasal 18 ayat 3 disebutkan syarat pendidikan SMA atau sederajat itu buktinya dikecualikan bagi calon wakil presiden yang sekolahnya di luar negeri. Tidak perlu dikecualikan, cukup menunjukkan S1. Bayangkan ada peraturan KPU yang sedemikian menggibran. Kenapa menggibran? Ya gibran banget itu. Jadi tidak pernah dalam peraturan KPU sebelumnya, baik di tahun pemilu 2019, 2014, ada peraturan semacam ini. Tiba-tiba menjelang pemilu 2024, karena Mas Gibran kelihatannya tidak punya ijazah SMA-nya, maka dikecualikan. Bayangkan. Karena itu dengan dua pelajaran itu, pelajaran syarat umur diakali dengan putusan Pak Man Usman untuk ponakan Gibran, syarat pendidikan diutak-atik melalui peraturan KPU sehingga tidak perlu menunjukkan ijazah SMA, surat keterangan yang tadi disampaikan Bung Andi Aswan ya tidak bisa kita jadikan dasar sedemikian saja. Kita ini sudah diakali dua kali. Diakal-akali etika berbangsa dan bernegara kita, aturan konstitusi dibuat menggibran, aturan peraturan KPU dibuat menggibran. Karena itu di samping melakukan langkah-langkah hukum menggugat PT UN, PN, dan lain-lain serta KIP, ya wajar kalau kita melakukan gerakan sosial. Saya mengundang semua masyarakat. Jadi per hari ini sudah saya buka, Mbak Anita. Izinkan saya menyampaikan, ini boleh siapapun sekarang ikut berpartisipasi. Sekarang sudah 1.866.370.000. Kita kasih kesempatan ke Bang Andi dulu. Sedikit saja. Silakan yang ingin menyumbang mengirim WA pesan ke 0852 8971 4823. Tidak perlu menyebutkan nama karena rahasia, kecuali dari teman-teman bapak-bapak forum prajurit Pak Purnawirawan yang menyumbang 1 juta. Tidak perlu disebutkan namanya, kami rahasiakan. Dan juga tidak perlu ditransfer dananya, ini penting. Tidak perlu ditransfer dananya karena kita memang menunggu kalau ada pemenang. Saya khawatir tidak ada. Silakan Bang Andi ditanggapi. Tidak ada peserta dalam sayembara ini. Ya, silakan Bang Andi ditanggapi. Ya, jadi kita mesti melihat apa sih motivasinya Bung Denny Andriana. Kalau kita ingin mengulik-ulik seseorang, kita harus juga berpikir. Tunjukkan saja. Saya kan belum bicara, bisa tadi Bung Denny dia bicara, saya diam ya. Kalau bisa diam juga. Gak perlu jawab saja. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan Bung Denny ini, ada motivasi politik. Padahal Bung Denny Indrayana ini ya, ditanyakan juga kepada publik, oleh publik nih, dengan kasus-kasus dia dengan payment gateway itu, ya. Kalau dia kumpulkan sampai sekian miliar, mungkin sampai 32 miliar, mungkin dia bisa jauh bisa membayar untuk kalau apa yang dikatakan korupsi tidak itu. Bisa dibaca, ya. Jadi saya akan menjawab kalau saya tidak ada, Mas. Sudah ada produk hukum tidak ada untuk yang dikatakan mengenai surat keterangan itu, ya. Diterima oleh KPUD, kasih kesempatan Bang Andi dulu. KPU RI. Itu sudah selesai untuk itu. Ya, tidak perlu lagi kita setback ke belakang karena produk hukumnya sudah jadi. Apa produk hukumnya? Yaitu sudah adanya presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik. Pak Jimli Asidiki itu sudah mengatakan itu. Ini produk hukum yang sudah sah, tidak perlu lagi setback ke belakang untuk bicara masalah yang diglorifikasikan undang-undang mengenai Undang-Undang Nomor 90 produk MK itu. Apalagi dikatakan dibilang Pak Man Usman. Karena begini, Bung Denny Indrayana ini ya pernah mencalonkan sebagai pilkada tahun 2020 itu. Dia gagal di situ. Mengajukan di mana? Di MK pada saat itu ketua MK adalah Pak Anwar Usman.
jelas saja dan itu ditolak. Nah, disitulah benih-benih itu sudah ada sebetulnya. Ya, karena memang dari dulu Saudara Denny Indrayana memang tidak menyukai Pak Jokowi Boleh dan saya Mas jelaskan, Gibran Mbak untuk Rita? itu. Padahal program yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Tiba-tiba muncullah Denny Indrayana Baik ini. Bapak-Bapak, Apakah terima kasih motif banyak politik atas di waktunya dalamnya Bapak-Bapak. Kita itu masih menantikan untuk kasus ini bisa berjalan Ya. dengan secara transparan dan juga gamblang terang benderang tentunya. Itu Kita ya, akan bahas lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak sudah bergabung di iNewsroom hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penggugat menilai riwayat pendidikan non-formal Gibran di UTS Insert Australia tidak bisa disetarakan dengan jenjang SMK di Indonesia. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Selain akan memanggil pihak Kemendikdasmen, PT UN Jakarta juga berpeluang memanggil Wapres Gibran ke persidangan. Persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan ya, SUKET, setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, SUKET tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen khusus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Saat ini, teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Rakabuming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Sementara itu, keberadaan ijazah SMK Wapres Gibran masih menjadi tanda tanya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahkan belak-belakan membuka sayembara senilai lebih dari 1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMK Gibran. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263 juta 750.000 rupiah. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuman saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat sekarang sudah saya buka kesempatannya. Tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Denny Indrayana memastikan sayembara digelar bukan karena soal pribadi Wapres Gibran, tapi demi menjaga kehormatan etika dan konstitusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan.